Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih mencurahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita. Sampai pada detik ini kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Kita berpuasa, kita sholat, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, dan itu semua adalah nikmat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tidak henti-hentinya kita selalu melantunkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Bukan hanya berharap pada syafaatnya, tapi kita juga meneladani apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang berbahagia, salah satu ajaran di penghujung Ramadan nanti itu adalah kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Selain di awal kalender Hijriyah ataupun miladiyah sesuai dengan pilihan kita membayar zakat mal. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Farodo Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah ini memberikan pengajaran atau menjelaskan kepada kita bahwa zakat fitrah itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim. Nah, untuk apa zakat fitrah itu dibayarkan? Pertama adalah tuhratan lis-shaimi minal lahwi wa farasi. Jadi warrafasi. Jadi kita ketika puasa boleh jadi masih ada hal-hal yang membuat kita itu tidak sempurna puasa kita. Mungkin tanpa kita sengaja kita ketemu dengan teman kita, kita kadang mengatakan sesuatu yang dusta, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kita masih sedikit-sedikit ghibah dengan teman kita, sedikit-sedikit kita mungkin juga berkata yang tidak baik. Nah, ini kemudian disucikan gitu, disucikan. Jadi tuhratan lis-shaimi artinya hal-hal yang kecil-kecil gitu yang tidak kita sengaja, itu kemudian kita bersihkan dengan membayar zakat fitrah itu, yang kita berikan nanti kepada fakir miskin. Jadi tu'matan lil masakin, nanti boleh jadi ketika Idul Fitri banyak saudara kita, tetangga kita yang tidak bisa merayakan, tidak bisa merayakan Idul Fitri karena jangankan beli baju, makan saja tidak cukup. Nah, kenapa yang menjadi ukuran adalah makanan? Karena sebenarnya dari semua kebutuhan pokok manusia itu yang paling pokok adalah makan. Jadi menurut Gus Bah, umpamanya orang tidak mati karena tidak punya Alphard, tidak mati karena tidak punya motor, tidak mati karena nggak punya mobil. Tapi kalau dia tidak makan, sudah dipastikan dia akan binasa. Kita saja yang puasa kadang juga begitu, puasa kemudian merasa kita lemes dan lain sebagainya. Itu salah satu bukti bahwa kebutuhan yang paling pokok yang harus kita penuhi adalah makan. Oleh karena itu zakat fitrah ini sifatnya berbeda dengan zakat mal. Zakat fitrah itu jelas tujuannya adalah tu'matan lil masakin, memberi makan terhadap orang-orang miskin, fakir miskin, dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau tradisi di Indonesia boleh jadi dibayarkan satu hari sebelumnya. Kalau dulu dalam masa yang sederhana orang diberikan langsung sebelum sholat Idul Fitri di pagi hari itu, kemudian dibagikan kepada para fakir miskin. Nah, kalau sekarang mungkin itu sangat ribet bagi orang sekarang, sehingga dibayarkan biasanya satu hari sebelumnya, besok Lebaran baru kemudian kita bayarkan. Pemirsa yang berbahagia, ini esensi yang harus terus kita sadari. Artinya ketika kita merasa bahwa puasa kita tidak sempurna, puasa kita meskipun kita sudah berusaha masih ada kekurangan-kekurangan, itu sekaligus
memberikan penyadaran kepada kita, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang kemudian perfect di dalam ibadah itu, sehingga hal-hal yang kecil, tentu hal-hal yang kecil yang tidak disengaja, bukan hal-hal yang besar. Kalau kita sengaja tidak sholat, sengaja tidak puasa, tentu pembersihannya dengan cara yang lain. Ya, minallahu yarofasi ini ya hal-hal yang di dalam puasa itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi kualitas dari puasa kita. Ya, mestinya kita dapat nilai 100 dalam ujian. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang kurang, nulis kita kurang jelas, sehingga boleh jadi penilainya tidak membaca kalau dalam ujian, mungkin dikiaskan dengan ujian begitu. Nah, berapa kita harus membayar zakat fitrah itu satu sok. Nah, satu sok ini adalah takaran tradisional di bangsa Arab dahulu, yang dulu kita ekuivalensinya adalah dengan 2,5 kilogram makanan pokok di Indonesia. Tetapi beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa Mesir yang menemukan wadah sok itu. Jadi kalau di Indonesia semuanya dari tempurung kelapa itu, kalau di Tulungagung itu namanya beruk apa gitu. Itu sana juga ada sok gitu, sehingga ketika menimbang sesuatu ternyata ekuivalensinya ya sekitar 2,7 gitu. Tapi ya oke lah, kita mengikuti ukuran umum, 2,5 kilo makanan pokok itu sudah cukup, dan itu tentu memberikan kegembiraan kepada fakir miskin yang kita beri makanan itu. Meskipun juga ada problem ya, kadang itu wah ini kalau tukmatan lil masakin itu di sekitar kita nyaris tidak ada orang-orang miskin yang besok lebaran kemudian tidak makan, itu nyaris tidak ada ya. Jadi nyaris susah. Mungkin kalau di kota-kota besar itu betul-betul ada yang seperti itu. Nah, saya ingat yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala dulu ketika mengidentifikasi mana orang miskin, mana yang tidak. Tentu kalau konteksnya zakat mal ya di bawah nisab, dia menjadi mustahik. Kalau zakat fitrah tentu adalah yang besok membutuhkan makanan dari fakir miskin itu. Tetapi kalau Pak Yusuf Kala menyatakan ya sudahlah, dalam lingkungan itu yang menurut jumhur lingkungan ya, bukan jumhur ulama itu, dia dikategorikan sebagai orang yang miskin, udah kasih saja. Karena kalau mencari yang dengan ukuran yang rigid, besok Idul Fitri tidak makan, saya kira tidak ada. Di daerah saya juga tidak ada. Setidak punyanya orang itu kalau Idul Fitri tetap menyediakan hidangan, kemudian pagi juga mereka makan bersama begitu. Pemirsa yang berbahagia, jadi itu yang bisa sampaikan. Intinya ada dua saja sebenarnya, bahwa pertama, mari kita bersihkan ibadah kita yang tidak sempurna itu dengan zakat fitrah itu sebagai tujuan utama kita. Dan kedua adalah sebagai tujuannya adalah kita memberikan atau berbagi kepada fakir miskin, karena selama Ramadan kita juga diajari, kita juga dilatih untuk senang berbagi. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.